Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Saputri. Hari ini akan membahas topik mengenai hidrolisis garam. Let's go! Apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis adalah proses penguraian garam oleh air yang menghasilkan ion-ion penyusunnya, yaitu kation, ion yang bermuatan positif, dan anion, ion bermuatan negatif. Ion-ion tersebut kemudian dapat bereaksi dengan air sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Reaksi hidrolisis garam terbagi menjadi dua macam. Pertama, hidrolisis sempurna, di mana seluruh senyawa garam terurai. Lalu, hidrolisis sebagian, yaitu ketika hanya sebagian senyawa saja yang terurai atau secara reaksi kimia menggunakan reaksi bolak-balik. Nah, garam berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah NaCl, yaitu natrium klorida, KCl, kalium klorida, dan KNO3, yaitu kalium nitrat. Apa saja jenis-jenis hidrolisis garam? Pertama, ada asam lemah bertemu dengan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian atau yang disebut juga sebagai parsial. Hal ini terjadi karena hanya anion, sisa asam lemah yang bereaksi dengan air. Contohnya, NaF berasal dari HF yaitu asam lemah dan NaOH basa kuat. Larutan tersebut bersifat basa. 2. Asam kuat bertemu dengan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah juga mengalami hidrolisis sebagian, yaitu parsial. Dalam hal ini, hanya kation sisa basa lemah yang bereaksi dengan air. Contoh, NH4Cl berasal dari HCl, asam kuat, dan NH4OH, basa lemah. Larutan tersebut bersifat asam. Kemudian menentukan rumus pH larutan garam. Jika senyawa garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah atau garam bersifat asam, maka untuk menghitung pH-nya menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW per KB dikali garam, dan pH sama dengan min log H+. H+-nya adalah konsentrasi ion H+, KW tetapan hidrolisis garam dengan nilai 10 pangkat minus 14, dan KB tetapan atau konstanta dari basa lemah. Kedua, jika garam bersifat basa atau terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, maka rumus untuk menghitung pH-nya adalah sebagai berikut. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali garam. Bedanya dengan H+, kalau OH- menggunakan POH. Jadi, POH sama dengan min log OH-, dan untuk mencari pH-nya itu menggunakan pH sama dengan 14 dikurang POH. Terakhir, jika garam terbentuk dari asam lemah dan juga basa lemah, maka rumus untuk menghitung pH-nya adalah H+ akar KW dikali Ka per Kb, dan pH sama dengan min log H+. Tingkat keasaman pH garam jenis ini akan tergantung dari besarnya Ka dan Kb. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka garam akan bersifat asam. Begitu pula jika terjadi hal sebaliknya. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka akan bersifat basa. Lanjut ke contoh soal, yaitu hitunglah pH larutan NH4Cl 0,1 m jika diketahui Kb NH3 sama dengan 10 pangkat minus 5. Diketahui larutan NH4Cl dengan konsentrasi
0,1 M, dan nilai Kb NH3 adalah 10 pangkat minus 5. NH4Cl merupakan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, sehingga bersifat asam. Untuk menghitung pH garam asam, kita gunakan rumus konsentrasi ion H+, yaitu akar dari Kw dibagi Kb dikali konsentrasi garam. Kemudian kita masukkan nilainya. Kw sebesar 10 pangkat minus 14 dibagi Kb yaitu 10 pangkat minus 5. Lalu dikali konsentrasi 0,1. Hasilnya menjadi akar dari 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 5 dikali 0,1. Sehingga diperoleh akar dari 10 pangkat minus 10 dan hasilnya adalah 10 pangkat minus 5. Selanjutnya, kita hitung pH dengan rumus pH sama dengan minus log konsentrasi H+. pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 5, sehingga diperoleh pH sama dengan 5. Jadi, pH larutan NH4Cl adalah 5. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasannya yang kurang. Mohon maaf dan terima kasih. See you.